buat kita semuanya. Salam. Salam. Ya, semangat Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Saya terus mengingatkan kepada kita, menghimbau kita pribadi lepas pribadi untuk terus meningkatkan pengejaran kita akan pribadi Tuhan. Karena hari-hari ini saudaraku tentu kita bersama-sama tahu kalau tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup kita tidak akan kuat menjalani hari-hari yang sedang kita jalani saat ini. Saya mengajak kita jangan bosan-bosan, terus belajar dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Belajar terus memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam hidup kita di hari-hari ini. Saudara, kita kemarin di ibadah Selasa kita sudah belajar tentang binatang yang kedua yang keluar dari dalam laut. Kita akan lanjutkan kembali, saya berharap kita terus belajar dan belajar. Dari Daniel pasal 7 ayat yang kelima. Daniel 7 ayat yang kelima. Jadi kita sudah belajar kemarin bahwa yang menyebabkan binatang ini keluar adalah angin yang datang dari langit. Ya, kita baca sama-sama. 3 ya, dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Puji Tuhan. Ya, saudara, kita sudah belajar kemarin di dalam ibadah kita hari Selasa bahwa saya sudah menyampaikan kepada kita bahwa beruang adalah binatang buas. Menunjuk pada karakter antikristus. Tabiat atau sifat daripada kepribadian antikristus. Sekali lagi saya mengulang-ulang mengapa antikristus itu digambarkan, dilambangkan sebagai binatang. Karena memang antikristus itu memang sifatnya, kejahatannya, kekejamannya, kekejiannya adalah lebih parah dari binatang-binatang buas. Jadi kalau saudara melihat singa yang buas, lebih buas lagi antikris. Kalau saudara mendengarkan beruang yang buas, lebih buas lagi antikris. Itu makanya antikris itu digambarkan, dilambangkan seperti binatang-binatang yang buas ini. Berulang-ulang saya menekankan, selain daripada binatang buas ini, kita sudah belajar tentang singa dan beruang. Beruang dan singa ini memiliki kecepatan tinggi. Harusnya kita diberitahu saudara, seperti ini binatang ini buas, antikris ini buas,
Antikris ini memiliki kecepatan. Itu makanya jangan terkejut. Kalau saudara melihat perkembangan demi perkembangan, itu biasanya seperti yang difirmankan. Memiliki kecepatan dan cepat sekali. Cepat sekali. Itulah antikris. Dia tidak peduli. Dia melanggar apapun. Itu makanya dikatakan diberi waktu kepada umat manusia 7 tahun. Dia mengadakan perjanjian dengan raja-raja di bumi. Tetapi 3,5 tahun dia sudah langgar. Dan itu adalah memang pribadi antikris. Dia bertindak cepat. Dia tidak mau berlambat-lambat. Itu makanya kalau kita kalah cepat dengan antikris, kita tertangkap. Mengapa saudaraku kita diberitahukan antikris itu seperti binatang buas. Dalam hal buasnya, dalam hal kecepatannya. Supaya orang Kristen, orang percaya tahu berjaga-jaga. Bahwa kalau kita tidak belajar. Bagaimana kita bisa menandingi kecepatan antikris itu. Kalau kita tidak bisa menandinginya, maka kita akan tertangkap. Itu makanya jangan bosan-bosan. Terus belajar. Terus belajar, mau belajar. Ya. Beruang kecepatannya 50 km per jam. Singa kecepatannya 80 km per jam. Secara fisik kita tidak bisa menandingi dia. Nah, bagaimana caranya kita memiliki kecepatan dalam hal kerohanian? Kita tidak boleh ketinggalan. Di dalam hal kerohanianlah kita bisa mengalahkan dia. Sebab kalau kita memiliki kecepatan pertumbuhan, kecepatan dalam berlari, kecepatan di dalam melakukan apa yang menjadi keselamatan bagi kita secara maraton di dalam kerohanian, maka ketika kita mencapai puncaknya, kita nggak bisa dijangkau. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab itu nggak ada yang bisa dijangkau. Contoh, dia memburu perempuan itu gelambang gereja. Dia nggak sanggup ketika dia memburu itu perempuan, itu lambang gereja sudah mempersiapkan diri. Ketika dia sudah mempersiapkan diri, maka Tuhan sendiri memperlengkapi. Kasih sayap terbang. Gak bisa diajak, jauh dari mata ular itu. Demikian juga yang dikatakan naik ke atas gunung. Ketika kita itu meningkat tinggi secara rohani, tidak dapat dijangkau. Sebab puncak keselamatan kita, puncak kerohanian kita adalah sempurna. Kalau udah sampai pada tingkat itu, nggak ada lagi yang bisa itu sudah setingkat dengan sejajar dengan Yerusalem baru atau Yerusalem surga. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, ia membawa aku di dalam roh ke atas sebuah gunung yang tinggi. Lalu aku melihat Yerusalem baru turun dari sorga. Jadi yang sejajar dengan Yerusalem baru adalah gunung yang tinggi di dalam kerohanian. Itu disebut kesempurnaan. Jadi kalau kita sudah sampai pada tingkat itu gak bisa lagi disentuh. Mau bagaimanapun, sehebat apapun antikris, tidak bisa lagi menyentuh kita. Gak bisa lagi. Kalau kita sudah sampai pada puncak itu. Nah, yang perlu kita tingkatkan itu kerohanian. Ya, bukan hanya ngomong begini, ngomong begitu, ngomong begini. Enggak ada artinya itu. Sepintar-pintarnya kita pasti dapat terjangkau antikris.
Tetapi kalau kita sudah meningkat dalam kerohanian, membawa keselamatan itu sampai puncak, itu puncaknya adalah sempurna. Kalau sudah sampai pada sempurna, itu naga memburu gereja itu, sayap dikasih Tuhan, terbang. Gak bisa lagi dijangkaunya. Ya, saya berulang-ulang, mungkin saudara pernah juga mendengar, saya sudah pernah bermimpi. Jadi saya jalan, tiba-tiba naga keluar dari itu mendadak. Itulah namanya iblis itu, antikris. Ya, beruang keluar dari persembahannya, menyerbu, menyerang. Tapi walaupun saya tidak melihat dia di dalam mimpi penglihatan itu, tapi begitu dia keluar, pops, keluar dia, saya terbang. Gak bisa dijangkaunya. Jadi itu mengingatkan kepada kita bahwa kemenangan kita antikris terhadap antikris bukan dalam hal lahiriah. Kita nggak bisa menandingi dia dalam hal lahiriah, nggak bisa. Ini bayangkan kalau ini diperhadapkan kepada kita binatang-binatang buas ini. Siapa yang bisa menghadapinya? Gak ada secara fisik ya, secara fisik. Beruang, singa raja hutan. Gak ada yang bisa menandinginya. Itu makanya secara fisik kita kalah. Makanya secara rohani yang kita tingkatkan. Ya, secara rohani yang harus kita tingkatkan. Saudara, beruang ini kita perlu perhatikan ya. Beruang memiliki indera penciuman yang tajam, ulung. Juga memiliki pendengaran yang tajam, ulung. Ini mengingatkan kepada kita nggak ada tempat persembunyian terhadap antikris. Yang mengerti katakan amin. Nggak ada. Dia memiliki penciuman yang sangat tajam. Dia memiliki panca indera pendengaran yang sangat tajam. Mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada tempat yang aman bagi antikris. Terhadap antikris, nggak ada. Nggak ada tempat yang aman terhadap antikris. Ini gambarannya Bapak Ibu. Makanya kita belajar tentang ini semua karena dia digambarkan seperti ini. Dia digambarkan seperti beruang, seperti singa. Ya, pada bulan lalu kita udah belajar tentang singa. Ya. Jadi mau apapun nggak ada tempat, nanti seluruh dunia ini nggak ada tempat persembunyian terhadap antikris, nggak ada tempat yang tidak bisa dijangkaunya. Itu makanya perlindungan kita hanya Tuhan. Bisa dikatakan amin? Perlindungan kita hanya Tuhan. Nggak ada yang lain saudara. Ayo saya tanya dulu sama kita semua harus paham ya. Mana lebih dulu? Permulaan penderitaan atau antikris muncul? Ya, permulaan, saudara harus hafal itu. Jadi kalau ada penderitaan, ini belum antikris, belum antikris. Kalau sudah memuncak, belum antikris. Kenapa? Karena menurut dia antikris itu muncul gak ada penderitaan, terbang saja. Saudara harus paham itu. Banyak pemahaman sekarang ini. Nggak ada itu. Masa gereja menderita? Nggak mungkin, langsung terbang loh. Banyak di dalam Alkitab itu yang harus kita mengerti. Permulaan penderitaan dulu. Memasuki zaman baru. Dan saat ini, hari-hari ini kita sedang digiring memasuki zaman baru.
Jangan percaya kepada apa kata orang. Percaya kepada apa kata firman. Mengapa banyak orang terjebak? Karena menurut mereka, enggak. Nanti kalau antikris itu datang, udah terbang gereja. Loh, padahal kita mencatat permulaan penderitaan dulu. Yang tidak siap menderita, begitu kan? Saudara harus hafal ini dulu, harus mengerti, pahami ini. Haleluya. Begitu kan? Yang bertahan sampai pada kesudahannya menghadapi penderitaan itu, itulah yang terangkat lolos dari antikris. Haleluya. Saya sudah sampaikan berulang-ulang kepada kita. Matius 24 ayat yang ke-8. Bisa dikeluarkan. Perhatikan ini baik-baik. Jadi kalau saudara baca nanti, mulai dari ayat yang ketiga, ya ada perang, ada gempa bumi, ada wabah. Ya, ada wabah di situ, termasuk itu. Ya. Sampai pada ayat 8 itu semua masuk dalam kategori mengawali zaman baru, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Memasuki zaman baru. Saya nggak ngerti Bapak Ibu, apa saudara nangkap bahwa kita ini sedang memasuki suatu zaman yang tidak sama seperti zaman dulu. Paham nggak Bapak Ibu? Tidak sama seperti zaman dulu. Kita sedang memasuki yang disebut zaman baru menurut firman Tuhan. Mari buka mata kita, buka telinga kita, buka hati kita. Jangan lawan firman. Justru saudara harus bersyukur. Berakhir zaman musik, berakhir zaman musik, berakhir zaman musik. Memang Alkitab ini bicara akhir zaman ada. Alkitab ini bicara tentang kedatangan Tuhan. Alkitab berbicara suatu saat dunia ini akan hancur. Kalau saudara diingatkan dan saudara menguduskan diri, bersyukurlah. Haleluya. Kita bersyukur saudara. Yang menjadi pertanyaan, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Apakah penderitaan permulaan zaman baru ini adalah sudah datang antikris? Belum. Belum. Sudah datang belum? Coba lihat ayat yang ke-13. Ini ya permulaan penderitaan ya. 13, coba perhatikan itu. Harus bertahan dulu menghadapi permulaan penderitaan. Harus lolos dulu menghadapi permulaan penderitaan. Bisa diaminkan Bapak Ibu? Lolos dulu dari sini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan siapa yang selamat? Yang bertahan. Apakah penderitaan karena terjadi peperangan? Apakah penderitaan karena terjadi wabah? Apakah wabah di dalam Alkitab apa sebutannya? Sampar ya. Sampar. Saudara baca Markus, Lukas, Matius yang sejajar dengan ayat-ayat yang sinonim, itu adalah Matius, Markus, Lukas. Di sana ada wabah yang disebut sampar. Sampar itu artinya penyakit menular. Ada di sana. Dan Alkitab berkata tadi bahwa itu masih permulaan penderitaan. Itu belum puncak. Makanya jangan terlalu takut. Ini belum puncak. Ini masih permulaan. Tapi kalau masih permulaan sudah jatuh, bagaimana bisa menghadapi akhir? Kalau permulaan saja sudah jatuh. Permulaan saja sudah jatuh, sudah tidak berdaya. Ego yang mampu menyerahlah.
Ya udah, selesai sudah. Karena menurut firman Tuhan ini, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya dalam menghadapi permulaan penderitaan, kalau bertahan selamat, tidak bertahan tinggal. Mengapa kita harus bertahan, Pak? Dalam menghadapi permulaan penderitaan, karena akan segera muncul antikristus. Ayat 15, baru datang antikristus. 15. Ya, ini kan 13 tadi ya. Siapa yang bertahan? 15 baru muncul lagi. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Dani, hendaklah para pembaca memperhatikannya. Jadi nggak datang dulu antikris sebelum anak-anak Tuhan teruji kemurnian imannya. Diuji lewat apa? Diuji lewat permulaan penderitaan. Penderitaan ini belum jelas sekali, tapi yang namanya penderitaan. Bisa kan dengan siksaan, bisa dengan dikejar-kejar, bisa dengan berbagai macam penganiayaan, bisa. Nah, banyak orang jatuh, banyak orang yang tidak bertahan, banyak. Setelah itu barulah datang antikris. Dan ini sejajar, saya ingatkan kepada kita, ini sejajar dengan Wahyu pasal 12, pasal 13. Sejajar. Duluan dulu. Coba kita ya lihat ya. Kapan muncul antikris? Wahyu 13 baru muncul antikris. Wahyu 12 gereja sudah dikejar-kejar. Wahyu 13 baru datang antikris. Nah, Bapak Ibu, dikejar-kejar itu dengan cara apa? Terserang, kita nggak tahu. Saya tidak harus apalah, karena pokoknya itu. Saya jadi burdu, kejar dengan berbagai macam cara. Baru datang antikris. Kasih tanda. Ini pun banyak orang memiliki pemahaman yang apa ya? Kan belum ada 666. Siapa yang bilang kalau tanda itu adalah 666? Bukan, jangan salah ngerti. Makanya banyak orang saudaraku yang dikasih Tuhan, wah 666 antikris. Siapa bilang? Kalau sudah dibilang, kalau sudah dikasih tahu kepada kita, 666 adalah itu tandanya antikris, ya orang rame-rame dong tahu. Ah, nangolo onom tanda antikris deh. Bukan itu tanda. Bisa dibuka ya? Wahyu 13. Wahyu 13 ayat yang 16. Ayat 13, 16. Ya itu dia. Di sini dia datang. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tangan atau dahi. Itu gak bisa dua-duanya, salah satu. Yang mana kesenangan yang menerima lah. Ini ada nota. Tangan mak, di tangan. Ini ada nota. Idahi mak, idahi. Gitu. Sesuai dengan kesenangan yang menerima. Haleluya. Di Wahyu 13 baru datang menandai. Betul ya? Nah yang coba perhatikan ya.
Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi apa? Diberi 666? Bukan. Diberi apa? Diberi tanda. Mari kita belajar ya. Diberi apa? Tanda. Bukan 666 ya. Tapi nanti saya kasih tahu kepada saudara. Itu tanda itu kalau ada orang yang bijak datang dari Tuhan pewahyuan, dia bisa baca itu. Bahwa itu memang 666. Tapi tidak semua orang bisa baca itu. Bahkan para hamba Tuhan top pun gak bisa baca itu. Karena yang bisa membaca itu hanya orang tertentu. Yang memiliki hikmat atau hikmat dari Tuhan. Kebijaksanaan, roh kebijaksanaan. Tapi dia tanda. Itu tanda. Tapi isi daripada tanda itu sebenarnya adalah nama bilangan antikris. Antikris itu bilangannya 666. Tapi bukan 666-nya yang dibuat, tanda. Tapi isi daripada tanda itu nama bilangan antikris. Nah tanda itu gimana bentuknya kita belum tahu. Yang jelas bukan 666. Dia hanya tanda. Nah untuk apa tanda ini? Perhatikan, untuk apa tanda ini? Untuk apa tanda ini? Ayat 17. Perhatikan baik-baik ya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Selain daripada mereka yang memakai apa? Tanda itu bukan 666. Molo suadong tandai dan bui mana bertransaksi jual beli. Tidak bisa. Ya. Haleluya. Roh kita harus terbuka Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu dengar ini terus menerus. Kalau saudara tidak, roh kita tidak nangkap, roh kita tidak terbuka, gak bisa mengerti. Sekali lagi saya ulang kepada kita, diberi tanda. Bukan 666, bukan. Tapi kalau ada nanti orang yang bijaksana dari Tuhan, itu rohnya nangkap, dia bisa baca itu. Isinya tanda itu 666. Karena kaitannya dengan bilangan nama antikristus. Tapi yang dilihat bukan 666. Karena dia itu kode rahasia. Bilang dulu sama-sama rahasia. Rahasia. Gitu. Dan tidak seorang yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Itu tanda ya. Nah coba ya. Saya akan perjelas lebih lagi. Ayat 18. Perhatikan ya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 606. Kalau tanda antikris adalah 666 tidak mungkin dibongkar dong. Udah ketahuan. Itu rahasia. Cuma yang memberi tanda itu adalah memiliki nama bilangannya. Bilangannya itu nama antikris itu bilangannya 666. Itulah yang memberi tanda itu. Ya. Perhatikan ya. Biar saya perjelas, asal gampang. Ini misalnya tanda. Saudara lihat. Saudara lihat, nggak ada 666. Nah itu, tangkap ya. Tapi yang penting di sini adalah hikmat.
Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Kalau ada orang berhikmat dari Tuhan, ia bisa hitung bilangan itu. Ini adalah 666. Nangkap Bapak Ibu? Mengapa nama-nama isinya tanda itu? Karena 66 itu adalah bilangan anti Kristus. Artinya apa? Orang yang sudah ditandai itu milik antikris. Boy hidupnya diubah, gak bisa diubah. Pak, masih bisakah orang bertobat sekarang? Bisa. Siapa bilang? Hanya ditutup roh kasih karunia? Belum. Haleluya. Sudah ditutupkah pintu kasih karunia? Kan belum. Sudah ditutupkah pintu kemurahan? Kan belum. Haleluya. Kapan Pak ditutup pintu kasih karunia? Kapan Pak ditutup pintu kemurahan? Kalau gereja sudah diangkat, barulah gak ada lagi pintu tutup. Haleluya. Nangkap Bapak Ibu? Jadi jangan kita hidup dalam ketakutan terus menerus. Pintu kasih karunia belum ditutup. Hanya kalau sudah tahu, jangan lewati. Itu namanya sengaja. Udah dikasih tahu sama saudara, ini jurang, ini jurang, ini jurang. Ada pelabuh hai, tibodoh sin jurang ina. Enggak. Kalau sudah tahu ya jangan lewati. Itu jurang nanti mak jatuh ke dalam siapa yang ngambil. Haleluya. Itu namanya sengaja. Yang sengaja memang gak ada pengampunan. Makanya kita diberitahu, makanya kita diingatkan, makanya kita dikasih tahu. Beda sengaja, beda tergelincir jatuh. Haleluya. Mau sehebat apapun dia, kalau dia sengaja melanggar apa yang ditetapkan Tuhan, ya gak bisa lagi. Makanya jangan sengaja. Tapi saya mungkin ada pertanyaan, Pak masih adakah kesempatan? Masih ada kesempatan. Pak masih adakah kemurahan? Masih ada kemurahan. Pak masih adakah pengampunan? Masih ada pengampunan. Kenapa? Pintu kasih karunia belum ditutup. Saya kasih tahu ya gimana caranya pintu kasih karunia ditutup. Caranya begini. Nuh berkhotbah 100 tahun lamanya. Bertobat, air bah akan datang. Bertobat, air bah akan datang. Berapa lama? Bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. Makanya banyak orang tidak percaya. Alanga marjamita si Noah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Perkebus no si Noah. Betul? Itu yang menyebabkan karena ternyata tidak langsung terjadi. Padahal manusia lupa sebenarnya bukan tidak bisa langsung terjadi. Bukan tidak bisa. Bisa. Cuma Tuhan tunda-tunda memberi perpanjangan waktu agar manusia mendapatkan kesempatan untuk beroleh selamat. Jadi kalau Tuhan tunda-tunda pun ini karena kesempatan dikasih. Haleluya. Seperti zaman dulu. Tahun 2000 Tuhan akan datang. Kan begitu zaman dulu. Waktu kita ternyata tahun 2000 Tuhan gak datang. Haleluya. Apakah Tuhan lupa? Apakah Tuhan bohong? Bukan. Makanya dia kasih perpanjangan. Pak berapa kali Tuhan kasih perpanjangan waktu? Bah, una tong terus taripun nun. Bah terus do Tuhan ini burju. Ilian terus perpanjangan waktu. Enggak juga. Ada batasnya. Makanya saudaraku, kalau saudara dulu pernah menikmati perpanjangan waktu, ternyata sampai sekarang sudah 2021. Ini semua adalah perpanjangan waktu. Karena Tuhan itu menghendaki tidak ada satu jiwa pun binasa.
Bisa diaminkan? Tuhan baik gak? Baik. Kalau buru-buru ya tahun yang 2000 itu dia datang, ya mungkin banyak orang belum sempat bertobat. Ya kan? Makanya kita bersyukur saja. Gak usah banyak ngomel kita. Sobi notop boto, jangan. Kok Tuhan kasih kesempatan kok banyak ngomelnya. Jangan. Justru ini adalah kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Haleluya, amin. Jadi yang tidak memiliki tanda maka tidak bisa berjual beli. Sama dengan tidak bisa bertransaksi. Gak bisa. Pak, hanyakah orang-orang tertentu? Bukan. Kecil, besar, kaya, miskin, merdeka, hamba. Hanya itu yang bebas yang memiliki kita. Maupun dia orang kaya. Apa artinya merdeka hamba? Merdeka itu termasuk orang yang sudah diselamatkan. Kalau dapat kesempatan yang kritis, kasih juga tanda. Kasih juga tanda. Tapi kalau dia nggak sanggup, nggak bisa lolos, ya nggak bisa. Tapi yang jelas merdeka, hamba, kaya, miskin, kecil, besar, kasih tanda. Tidak ada perbedaan. Mulai dari atas sampai ke bawah, mulai dari bawah sampai ke atas, semua harus dapat tanda itu. Karena kalau tidak ada tanda itu nggak bisa bebas. Nggak bisa bertransaksi. Saya berharap kita bisa nangkap. Nah, di Wahyu 13, antikris sudah datang. Bisa dikatakan amin? Haleluya. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita, di Wahyu 12 gereja sudah diburu. Kejar. Iya. Ini memang Wahyu 13 memang betul. Tapi Wahyu 12 coba lihat. Wahyu 12 sudah diburu, sudah dikejar. Wahyu 12. Coba Wahyu 12. Ayat yang ke-13. Nah itu dia. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Perempuan yang melahirkan anak laki-laki yang pertama adalah Maria melahirkan Yesus yang menggembalakan semua perempuan yang melahirkan. Yang kedua adalah gereja yang melahirkan jiwa-jiwa baru. Haleluya. Itu diburu saudara. Makanya ini di pasal 12 ini ada dua kali gereja diburu. Yang pertama adalah pada waktu kelahiran Yesus yang pertama. Yang kedua adalah pada waktu kedatangan Yesus yang kedua. Nah, enggak Bapak Ibu? Enggak percaya, mari kita buktikan. Wahyu 12 ini aja 2 kali gereja diburu. 2 kali. Itu bicara tentang kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Wahyu pasal 12. Saya lihat dulu biar bisa saya melihatnya ya. Mari kita lihat saudaraku, yang pertama adalah ayat Wahyu pasal 12 itu ayat yang ketiga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Naga ini saudaraku siapa? Ayat 9 diterangkan di ayat 9. Siapa naga itu? Harus jelas kita tahu. Ayat 9. Nah itu. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut siapa? Jadi yang tanda yang di atas itu adalah setan. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Haleluya. Haleluya. Ayat 5. Ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Siapa anak laki-laki yang menggembalakan semua bangsa? Itu pasti Yesus. Haleluya. Amin.
Ini kedatangan yang pertama, sudah diburu. Bagaimana buktinya Pak? Apa buktinya? Pada waktu Yesus datang pertama, sudah diburu. Pada waktu Yesus lahir, Herodes memburu anak laki-laki itu. Betul? Ya, sampai anak di bawah umur 2 tahun mati semua. Itulah buktinya, buruan pertama. Kedatangan pertama. Udah dikejar di sini. Pada waktu Yesus lahir pertama. Diburu. Herodes memburu saudaraku sampai Yesus dilarikan sampai ke Mesir. Terus diburu, ditolak, dibunuh di atas kayu salib. Setelah itu dilarikan ke tahta Bapa. Sekarang Yesus ada di mana? Kembali ke tahta Bapa. Ini ya. Kembali ke tahta Bapa. Maka yang melahirkan seorang laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah ke tahtanya. Yesus sekarang sudah berada di tahta Bapa di sorga. Tapi pada waktu kedatangan Yesus kedua kali, gereja diburu lagi. Coba kita lihat ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Ini gambaran gereja di akhir zaman. Padahal satu pasal berbicara 2 kali memburu. Lah Pak, dari mana Bapak tahu kalau ini adalah bicara akhir zaman? Oh coba lihat dulu. Ini bicara tentang kedatangan antikris. Coba lihat. Pada waktu gereja itu diburu dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Tadi saudaraku yang dibawa lari adalah Yesus, anak laki-laki, betul ya? Dibawa lari ke tahta Bapa. Di sini bukan anak laki-laki lagi, tapi gereja. Ayat 14-nya, ayat 13 diburu, ayat 14, coba ayat 14 ya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, setengah masa, 3,5. Ini bicara akhir zaman. Gereja disingkirkan. Jadi gereja diburu pada waktu pertama sekali pada waktu Yesus lahir. Akhir zaman gereja diburu lagi menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua, tapi gereja terbang ke padang gurun. Setelah terbang gereja ke padang gurun orang percaya, baru Wahyu 13 datang antikris. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, mana lebih duluan? Gereja dikejar-kejar, gereja diburu atau antikris duluan? Mana lebih dulu? Hah? Gereja diburu. Makanya jangan heran. Kalau saudara dikejar-kejar. Ya itulah dia. Siap-siaplah menerima sayap. Pak Jono mah dirita tu Tuhan. Biar dikasih sayap. Haleluya. Bisa dikatakan amin. Jangan main-main hari-hari ini Bapak Ibu. Kita gak boleh main-main. Kita serius. Ya. Haleluya, amin. Pak, siapa yang buru Pak? Antikris dalam kecepatan tingkat tinggi. Dia digambarkan beruang 50 km per jam larinya. Dia digambarkan singa 80 km per jam larinya. Gimana kita Pak? Kita harus lari juga. Sekuat tenaga dalam kecepatan pertumbuhan rohani mencapai sempurna. Begitu Bapak Ibu. Mencapai sempurna. Haleluya. Sekali lagi saya tanya, mana lebih dulu? Diburu dulu atau datang antikris? Ya dikejar-kejar.
Gak bisa lagi kita main-main Bapak Ibu. Nah, gak bisa lagi kita main-main. Serius kita. Gimana cara kita lolos? Cara kita lolos adalah dengan membawa hidup ini menuju ke jaga kekudusan hidup, jaga kesucian hidup, jaga diri, jaga benar, jaga serius, jaga hati, jaga pikiran, jaga ucapan, jaga tingkah laku, jaga perbuatan, jaga jalan perjalanan hidup kita, kita jaga semua. Jangan sampai kita ini ibarat kejar-kejaran ini saudara. Kita lari menuju sempurna, iblis juga antikris mengejar-ngejar. Gak boleh main-main Bapak Ibu, serius. Nah makanya digambarkan dia kecepatannya itu tingkat tinggi. Ini semua dia dilambangkan binatang buas. Ini benar-benar saudara ya. Dia memiliki panca indera yang sangat tajam. Dia memiliki penciuman tingkat tinggi. Yang tadi saya katakan tidak ada tempat persembunyian bagi antikris. Kecuali menuju sempurna. Hanya itu. Tingkatkan terus kekudusan hidup kita. Benar aku dong. Bagaimana cara orang berlindung dari menghadapi antikris? Haru ibadah na pedang bui ulaun. Naruh aku dong. Aina menurut ibadah do Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saya mau katakan, jangan ikuti orang lain, jangan mau dipengaruhi. Kerjakan keselamatan kita dengan sebaik-baiknya. Sifat daripada beruang itu tiba-tiba menghadang. Keluar dari tempat persembunyian, tiba-tiba saja. Dia sudah di depan, sudah menghadang. Ya, tingkah lakunya lagi mengoyak, memakan, merobek, mencabik-cabik, menerkam, ya, menyerbu. Ini semua adalah tingkah daripada sifat daripada karakter daripada beruang. Dan itu adalah gambaran daripada antikris. Beruang ini saudaraku yang dikasih Tuhan binatang buas. Artinya apa? Raja di dalam dosa. Sempurna di dalam dosa. Jadi bagaimana caranya kita supaya kita menghindar dari antikris yang digambarkan beruang dan singa ini? Hindari dosa. Dosa adalah jebakan dia. Dosa adalah jaring yang ia pasang. Saudara, kalau saudara lihat orang berburu, dia pasang jaring di mana-mana. Kalau juga jala ikan itu dilempar, itu jala dia menangkap ikan. Jaring itu sudah. Nah, saya mau kasih tahu ke kita, dosa adalah jaring yang dipasang oleh setan. Jaring yang dipasang oleh antikris. Ya. Jadi beruang ini saudaraku adalah binatang buas, bebas menuruti hawa nafsu tanpa rem. Ya, tanpa rem. Itu makanya di 2 Petrus pasal 2 ayat 10 mengatakan terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Menghina pemerintahan Tuhan, tidak mengakui. Jadi orang yang tidak sungguh-sungguh itu kepada Tuhan adalah orang yang tidak mengakui pemerintahan Tuhan dalam hidupnya. Tidak mengakui kekuasaan Tuhan, tidak mengakui bahwa Tuhanlah yang menjadi raja dalam hidupnya, ya. Mereka begitu berani, angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Setiap saya baca ayatnya dikeluarkan ya, 2 Petrus 2 ayat 10. Nah itu saudara. Jadi supaya kita tahu Bapak Ibu. Jadi dia ini orang yang tidak mengakui pemerintahan Tuhan. Yang berontak terhadap pemerintahan Tuhan. Ya. Jadi di sini makanya kita diingatkan di sini 2 Petrus 3 ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah
bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Jadi antikris ini dilambangkan daripada beruang, binatang-binatang buas adalah pribadi yang berkarakter hidup menuruti hawa nafsu. Di dalam dirinya tidak ada takut akan Tuhan. Ya. Mazmur 36 ayat 2, ya, di sini dikatakan, saudaraku, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Karakter selanjutnya, apalagi binatang-binatang buas ini kan semua karakternya selanjutnya adalah tidak bisa diperintah, tidak bisa diatur. Tidak bisa diperintah, tidak bisa diatur. Nah, itu adalah gambaran daripada binatang buas. Ini calon antikris, kalau ibarat masih belum datang antikris, ini calon-calon antikris. Ya. 1 Timotius 1 ayat 9 berkata, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang-orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka, orang lalim, bagi orang fasik, bagi orang berdosa, bagi orang duniawi, dan yang tak beragama, bagi para pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat, itu antikris dilambangkan binatang buas yang menuruti hawa nafsu dagingnya. Tidak bisa diatur, tidak tunduk, menabrak semua aturan. Gak peduli dia. Itu binatang buas. Itulah sifat daripada antikris. Buas tidak kalah seperti singa. Mau menyesatkan orang percaya, menjatuhkan orang percaya. Jadi ingat Bapak Ibu, orang yang suka mempengaruhi orang agar imannya down, agar imannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jatuh, agar imannya lemah. Nah, ini adalah bagian dari binatang buas. Sebenarnya itu alat-alat daripada binatang buas. Makanya perhatikan, siapa yang melarang orang beribadah, Firaun, itu lambang daripada antikris. Makanya ada ayat yang mengatakan, barang siapa menyesatkan daripada salah satu anak kecil ini karena ia muridku, maka lebih baik baginya diikat batu pada lehernya, dibuang ke laut, supaya jangan dia muncul lagi. Betapa besar dosanya sampai seperti itu hukumannya di hadapan Tuhan. Lebih baik baginya diikat batu kilangan, dibuang ke laut. Itulah, jangan menyesatkan orang, jangan pengaruhi orang. Lakukan iman saudara, izinkan dia melakukan imannya. Pasti binasa. Firaun yang menghalangi orang Israel beribadah, akhirnya binasa. Dibunuh Tuhan di Laut Merah. Ya, termasuk di sini saudara, buas seperti singa, menyesatkan orang percaya, merobek-robek iman mereka, kerohanian mereka, menjatuhkan orang-orang kudus. Nih ya, itu makanya kita harus berhati-hati ya, mengacaukan ya, dan lain sebagainya. Dan ini akan lebih parah memasuki zaman akhir ini. Makin lebih parah. Ya. Oke, selanjutnya kaki beruang. Ya, kaki beruang kita lihat di Wahyu pasal 13. Nah, ini Wahyu 13 tadi, ini kan munculnya antikris ya. Jelas ya. Coba Wahyu 13 ayat 1, kenapa mohon diperbaiki dulu. Ya, Wahyu 13 ayat yang pertama. Nah, kita perhatikan ya, Bapak Ibu, saya baca ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Inilah antikris ya. Bertanduk 10, berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Jadi di otaknya ini, di kepalanya ini gak ada yang baik. Memang menghujat terus. Ya.
Makanya kita harus berhati-hati, jangan suka menghujat terutama dalam perkara-perkara kerohanian, ketuhanan, kebenaran firman, jangan ya. Itu adalah binatang antikris. Yang kedua, ayat 2. Binatang yang kau lihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang. Kakinya seperti kaki beruang. Ya. Nah, fungsi kaki beruang tentu yang pertama adalah untuk menanggung beban tubuhnya. Menanggung beban badannya. Ya. Itu ya. Yang kedua tentu fungsi kakinya yang kedua adalah tentu untuk berjalan. Untuk berjalan, berlari. Nah, kalau kaki beruang hanya difungsikan untuk menanggung beban tubuhnya. Nah, itu berarti ini adalah gambaran antikris. Hidup hanya untuk bebannya hanya satu, yaitu untuk menanggung hawa nafsunya, beban. Sebab daging itu, tubuh ini kan, ini semua bicara tentang tubuh daging. Jadi dia itu hanya satu bebannya, yaitu nafsu dagingnya. Itulah antikris. Makanya haus sekali. Antikris itu hidup hanya untuk dibebani oleh satu nafsu, yaitu nafsu. Nafsu dagingnya sangat tinggi. Dia ingin menguasai, dia ingin merebut tahta di Tuhan, dia ingin memberontak melawan Tuhan, dia ingin menjadi Tuhan, dia ingin menguasai seluruh manusia di muka bumi ini. Dulu saya pernah mendengar ikan itu, saudaraku, ditanam di dalam tubuhnya chip. Lalu dilepas. Setelah dilepas, itu tahu mereka di mana ikan itu berada. Walaupun dia sudah pergi ke negara lain, ikan itu tahu. Dan yang luar biasa, ikan itu bisa dipanggil datang. Oh, udah banyak, jauh sebelumnya ini udah banyak yang mempraktekkan itu. Kalau saudara pernah mendengarkan anjing dipasang chip, kucing dipasang chip. Jadi mereka tahu itu kepemilikan siapa, bagaimana kesehatannya, mereka tahu. Saya pernah dengarkan satu video di negara Amerika, ada satu perusahaan yang memberlakukan tentang mau enggak, tapi tidak dipaksa, karyawannya mau enggak pasang chip. Kalau mau, itu gajinya ditawarkan tinggi. Dengan catatan, mengapa ditawarkan tinggi? Dengan catatan karena orang ini kalau sudah dipasang itu, dengan catatan orang itu nggak bisa lagi macam-macam. Makanya gajinya juga ditawarkan tinggi. Artinya seluruh pikirannya, seluruh hidupnya itu sudah milik perusahaan. Karena kenapa? Mereka tahu apapun tingkahnya, tahu mereka. Mereka tahu. Menyimpang atau tidak mereka tahu. Nah, tapi gajinya harus tawar tinggi. Tapi dia nggak bisa macam-macam lagi. Pak bos, aku permisi dulu. Aku tidak bisa kerja hari ini. Aku kurang sehat. Tahu mereka kalau dia sehat atau tidak sehat. Pokoknya dia itu menghamba sepenuhnya seumur hidupnya kepada perusahaan itu. Jadi kalau saudaraku yang dikasih Tuhan ikan, bisa tahu di mana keberadaannya dan bisa dibawa pulang lagi. Kalau kucing, anjing, binatang yang lain. Nah, kalau itu dipasang ke manusia, bayangkan manusia jadi apa? Coba tanya, manusia jadi apa tuh?
manusia jadi boneka ya. Nah, itulah antikris. Yang kalau Tuhan tahu manusia di mana, antikris juga tidak mau kalah. Dia harus tahu manusia ada di mana. Bila perlu diperpanjang, diperpendek umurnya, mereka bisa lakukan. Itulah makanya nanti antikris itu minta disembah sebagai Tuhan. Minta disembah sebagai Tuhan. Ya, makanya kita harus kuat Bapak Ibu. Haleluya. Katakan amin. Ya, kita harus doa. Kuat doa untuk keluarga. Ya, kita juga jangan lupa doakan bangsa kita Indonesia. Doakan pemerintah kita. Kita harus percaya kepada pemerintah kita. Bahwa mereka melakukan yang terbaik untuk masyarakat mereka yang mereka pimpin. Haleluya, amin. Yang saya bicarakan ini adalah apa yang dikatakan Alkitab tentang antikris yang akan kelak memimpin dunia ini. Haleluya, amin. Ya, semangat rohani kita makin kejar kebenaran, kejar kekudusan, kejar ibadah, kejar pemahaman akan firman, kejar, tingkatkan terus. Ya. Haleluya. Nah, seluruh hidupnya adalah hanya daging dan kepuasan daging, hawa nafsu yang membinasakan. Orang-orang seperti ini dicontohkan menurut firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 6. Seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Ini gambaran, saudara. Inilah orang yang ini digambarkan seperti ini. Jadi orang yang hanya hidup menuruti hawa nafsu digambarkan di sini, saudara ya. Seorang janda yang hidup mewah, berlebih-lebihan, ini janda. Ia sudah mati selagi hidup. Itu kata firman Tuhan. Ya. Ini hanya sebuah gambaran. Kira-kira seorang janda kalau Bapak Ibu lihat ini menurut firman Tuhan ini ya berlebih-lebihan, gayanya berlebihan, apanya berlebihan. Ini semua. Kata Alkitab ini sudah mati selagi masih hidup ini. Ya, ini bahaya ini ya. Inilah gambaran hidup dalam daging. Ya. Nah, kepada orang seperti ini yang hidup dalam daging, Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Orang yang menuruti hawa nafsu dagingnya, roh Tuhan tidak akan bisa bertahan di sana. Ya. Nah, banyak orang bilang begini, saudara. Aduh, masa kita dikekang sih? Gak bisa merdeka, hidup ini harus dinikmati, hidup ini harus bisa puas-puasin, dinikmati. Sebenarnya bukan menikmati hidup, tapi menjadi budak iblis. Karena memang itu keinginan iblis. Sebenarnya keinginan roh kita itu adalah terpaut dengan Tuhan. Keinginan daging sama dengan keinginan iblis. Adalah kepuasan hawa nafsu. Ya. Nah, itu makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes 8:34 ini penting. Kita belajar bersama-sama, kita semua belajar bersama-sama ya. Yohanes 8:34 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah
hamba dosa. Setiap orang yang hidup di dalam dosa, dia adalah budak dosa, hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Itu makanya orang yang hidup di dalam dosa tidak betah tinggal di rumah Tuhan. Kenapa? Berlawanan dengan rohnya. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Hamba yang dimaksud tadi tidak tetap tinggal dalam rumah, itu hamba dosa. Tapi anak Tuhan tetap tinggal dalam rumah Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, saya berharap kita bisa nangkap apa yang menjadi pesan Tuhan malam ini. Ya. Hari Kamis depan mari datang lagi, kita belajar lebih dalam. Belajar lebih mengerti. Ini masih ada 2 binatang lagi yang kita perlukan, 4 binatang itu. Singa yang pertama dan beruang yang kedua. Ini semua binatang buas menjadi karakter daripada antikristus. Tuhan Yesus memberkati kita bangkit berdiri bersama-sama, kita